Halo dulur-dulur LLDK 2, kembali lagi ke segmen Bonsai, Ngobrol Santai. Nah, di episode podcast kali ini, saya Malika Adila, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek, berkesempatan untuk menjadi host di podcast Bonsai kali ini. Di era digitalisme yang sekarang, membuat minat baca dan kemampuan menulis anak muda zaman sekarang ini benar-benar memperhatinkan. Nah, ini mendorong narasumber kita di ngobrol santai kali ini untuk berpartisipasi dengan motivasi membuat sekolah jurnal di Banyuasin. Nah, daripada dulur-dulur makin penasaran, langsung aja kita kenalan sama narasumber kita di episode kali ini, Dr. Desi Misawati, Sarjana Sosial, Magister Ilmu Komunikasi. Silakan Bu, diperkenalkan. Baik, salam dulu-dulu di LL Dikti 2. Saya Dr. Desi Misnawati, Sarjana Sosial Magister Ilmu Komunikasi, adalah yang saat ini sebagai dosen dan sekaligus kaprodi di Universitas Bina Dharma Palembang. Dan sampai saat ini saya tetap menekuni bidang saya baik sebagai dosen maupun sebagai di kegiatan praktisi dalam menulis itu. Apalagi ya, banyak deh yang sudah saya lakukan, apakah itu terkait dengan bagaimana tentang memotivasi mahasiswa untuk menulis, untuk membaca, melakukan riset, penelitian, berkolaborasi dalam segala kegiatan. Ya, mungkin salah satunya kalau tadi oleh Mbak Malika bilang kalau saya itu salah satu apa ya partisipan di Banyuasin, itu adalah salah satu sebagai pengembangan diri aja sih sebenarnya. Kalau untuk berkecimpung lebih jauh juga tidak, tetapi pernah bersama-sama pada para pendiri kita untuk bagaimana sih untuk memotivasi teman-teman, anak-anak gitu kan, keluarga terdekat, untuk bagaimana mereka mengenal jurnalistik itu lebih dalam. Waktu itu zamannya Pak Dodi Alek Nurdin ya. Jadi beliau menginisiasi gimana masyarakat di Banyuasin itu agar melek jurnalis. Dan pada waktu itu juga Pak Hadi, kalau sekarang ini kalau nggak salah namanya Hadi Supriyatno, dari Tribun, dan dia juga yang selaku penggerak dan yang memotivasi untuk bagaimana sekolah jurnalis itu berjalan gitu. Memang tidak lama sih ya sekolah itu, cuman cukup menginisiasi kita semua, dan khususnya saya, gimana caranya sih setiap anak muda itu harus bisa menulis gitu ya. Menulis, kalau sekedar menulis semua orang akan bisa menulis, apalagi sekarang zamannya era digital tadi ya Mbak Malika ya gitu. Anak-anak muda itu dia gadget itu bisa sebagai pemberi informasi, penyalur informasi, ataupun penerima informasi. Karena gadget itu sekarang ini udah fungsinya udah apa ya, udah banyak sekali, udah multifungsi. Mau nonton film, mau baca berita, mau dengar apapun, mau lihat apapun bisa dari gadget itu. Nah, inilah salah satunya untuk yang memotivasi pimpinan Banyuasin itu untuk menggerakkan sekolah jurnalis. Karena zamannya dulu di 2018 2019 ya, kalau nggak salah, karena udah lama banget ya, yang jelas sebelum pandemi, bahwa jurnalis atau kegiatan jurnalistik ataupun kegiatan apa, kalau itu dibilang wartawan gitu, itu dianggap orang suatu hal yang sangat mudah. Dengan ID card wartawan mereka bisa kemana aja gitu. Padahal kan untuk mendapatkan kompetensi bagaimana menjadi seorang jurnalis atau wartawan ataupun reporter yang saat ini dilakukan Mbak Malika ini, kan itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu ya. Kita harus punya basicnya, kemudian kita harus paham bagaimana cara teknik kita mencari, menulis, dan memperoleh berita, kemudian bagaimana memberikan informasinya itu dengan benar. Nah, kalau anak-anak di prodi ilmu komunikasi itu udah ya boleh dikatakan kesehariannya. Tapi apakah semua mereka
punya punya Skill. skill untuk menulis, skill untuk sebagai jurnalis, enggak gitu ya. Karena setiap orang itu punya motivasi dan ambisi yang berbeda gitu ya. Ada yang masuk di prodi komunikasi itu, aku pengen lancar tuh public speakingnya gitu ya. Ada yang pengen aku gimana caranya bisa, kalau pegang kamera itu seperti apa gitu. Dan banyaklah yang lainnya. Itu Mbak Malika. Oke, berarti dari awal adanya dorongan hingga motivasi untuk membangun sekolah jurnal Banyuasin itu semuanya itu tentunya untuk generasi-generasi kita ke depannya ya, Bu. Iya, untuk generasi digital karena ya semakin kesini generasi kita itu terbuai dengan informasi gitu ya. Entahkah informasi itu sesuatu hal yang sebagai hiburan atau sebagai edukasi ataupun kadang kan ya kalau boleh dibilang kebanyakan sebagai hiburan dan hanya untuk ingin tahu aja tuh gimana seperti apa gitu. Nah, untuk mendalaminya seperti apa informasi yang kita dapatkan, tidak semua orang harus ingin cek and recheck gitu kan. Bener nggak? Betul. Kadang kan ketika dapet info ini share langsung dianya tanpa harus ngecek dulu. Ya. Harusnya kan dicek dahulu ya. Oh, berita ini benar apa enggak? Informasinya apa Mbak? Nah, jadi apa enggak itu? Jadi edukasi, literasi kita itu yang mungkin harus dibangun gitu ya. Kenapa? Ya, kita berharap semua teman-teman mahasiswa nggak hanya yang mahasiswa ilmu komunikasi saja, itu harus belajar edukasi tentang bagaimana sih menjadi seorang jurnalis, terus bagaimana menjadi seorang wartawan atau editor atau apapun di bidang jurnalistik. Tapi benar banget ya Bu, kalau misalnya kita dapat informasi itu nggak segampang itu untuk langsung share Betul. aja, karena kita harus tahu dong ini berdasarkan fakta nggak nih. Iya. Karena ya di zaman sekarang kan banyaknya hoax itu bukan lagi hal yang baru kan di sini. Dan untuk sekolah jurnal Banyuasin tadi Bu, boleh dong sedikit kita cerita nih tentang jalannya program waktu itu di tahun 2018 sampai 2019 ya. Iya. Kalau secara jalannya kita tidak terlalu ini ya Mbak, tidak terlalu mendalamin ya. Tapi kalau boleh saya menyatakan bahwa itu adalah salah satu inisiasi pimpinan Bupati saat itu. Kenapa? Karena itu adalah bagaimana edukasi literasi untuk teman-teman di Banyuasin. Lah, dengan adanya literasi edukasi jurnalis itu, apakah mereka semua tidak paham? Bukan masalah paham dan tidak paham, tapi itu adalah bagaimana teman-teman itu memahamin gimana sih berita yang benar gitu loh. Gimana sih berita yang benar-benar akurat? Karena salah satu kode etik atau salah satu bagaimana kita untuk memperoleh dan mencari berita itu adalah fakta dan aktual. Itu yang mungkin ya yang menginisiasi jangan sampai kalau buat berita itu jangan sesuatu hal berita yang gak jelas gitu, seperti itu. Jangan yang asal-asalan. Iya. Ini mungkin bukan masalah paham dan tidak paham, tapi lebih mengembangkan Iya. mengembangkan edukasi teman-teman atau siswa-siswa yang ada di Banyuasin kemarin. Tapi kemarin waktu sekolah jurnal Banyuasinnya berjalan itu lebih banyak mahasiswa kah atau gimana nih target pasarnya sekolah jurnal Banyuasin kemarin? Karena di Banyuasin pada zaman itu hanya ada sekolah PPDS itu kan itu tidak terlalu banyak. Tapi waktu itu banyak yang ikut dan berjalan itulah adalah keinginan dari anak-anak SMA. Iya, SMA, SMK. Karena kalau nggak salah di Banyuasin itu ada SMK negeri yang kaitannya tentang, saya lupa nama SMK-nya apa, tapi dia ada hubungannya bagaimana untuk menjadi jurnalis, kemudian bagaimana untuk mengembangkan media broadcast di situ. Nah, itu mungkin salah satu yang
menginisiasi beliau ya, dan banyak juga siswanya dari situ gitu loh, dari SMK itu. Saya lupa nama SMK-nya apa ya. Kebenaran kalau sekarang nih ada sih mahasiswa saya yang di situ. Dia alumni S1, S2-nya, dan akhirnya dia bersama beberapa orang yang mengembangkan kegiatan menjadi jurnalis siswa. Kalau nggak salah, media apa tuh medianya udah ada, tulisannya sudah banyak itu. Dalam bentuk karya ilmiah. Tulisan dalam bentuk artikel yang sejenis, misal adanya investigasi, feature and editorial, kemudian kemarin tuh dia bilang apa itu, kaitannya dengan penulisan mengangkat tentang budaya-budaya daerah, itu sudah dilakukan. Ya benar, berarti implementasinya dalam Ada. bentuk langsung dan ada gitu. Nah, mungkin ini juga bisa menginisiasi kita gitu, mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di LL Dikti 2 ini gitu kan, gimana nanti ke depannya kita buat atau kita lakukan nih untuk teman-teman mahasiswa atau UKM-nya gitu ya. Kita buat bukan sekolah jurnal, atau pers kampus atau pers mahasiswa yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia itu. Kan keren kalau mahasiswa-mahasiswa yang bisa setara dengan teman-teman yang di Metro TV, yang di TV One gitu kan. Menarik banget ya. Menarik, karena iya. skill seperti itu tuh benar-benar sangat-sangat membutuhkan sih, jadi kebutuhan banget apalagi di era kita yang sekarang ini, digitalisme. Dan dari jalannya sekolah jurnal Banyuasin tadi, apa ada perubahan dan dampak langsung Bu? Setelah jalannya sekolah jurnal Banyuasin tersebut? Kalau dampaknya secara langsung ada, yang saya katakan tadi itu salah satu yang diikutin oleh siswa-siswa SMK negeri itu, yaitu dampaknya langsung. Tapi kalau sampai ke sini kan karena sekolah itu tidak terlalu lama kita mengikutinya, jadi kita tidak tahu itu. Tetapi itu bagi saya itulah yang menjadi salah satu program pengembangan untuk teman-teman mahasiswa yang bukan di bawah prodi komunikasi, tapi akan lebih baik juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di prodi komunikasi gitu kan. Apalagi di Sumatera Selatan ini kan banyak ya, di LL Dikti 2 ini yang prodi komunikasinya. Ayo kita semangatin dari teman-teman gitu untuk bagaimana sih membangun jurnalistik pers mahasiswa di perguruan tinggi. Karena itu kalau nggak salah, yang pernah saya lihat itu adalah salah satu juga untuk bagaimana untuk mendapatkan anugerah humas ya di Dikti gitu. Dan kalau misalnya ini kan sekolah jurnal Banyuasin ini bentuknya jadinya kita lebih ke skill jurnalistik ya, dan juga lain-lain ya. Dan pastinya untuk teman-teman yang kemarin pernah ikut ke dalam sekolah jurnal Banyuasin itu pastinya senang dong ya mendapat pengembangan diri tersebut. Tapi kalau misalnya kita bahas lebih personal nih Bu, ini kan juga bentuknya pengembangan diri ya. Kalau misalnya Ibu juga ikut berpartisipasi dalam sekolah jurnal Banyuasin tadi, kalau dari Ibu sendiri gimana nih Bu, pengalaman Ibu waktu ikut mengembangkan diri juga sebagai partisipan di sekolah jurnal Banyuasin dalam pembentukannya? Oke. Kalau untuk diri saya pribadi itu suatu hal yang sangat berharga sekali ya. Kenapa? Selain saya bisa menginisiasi dari ilmu yang saya pelajarin. Wah, ini saya pelajarin nih. Kenapa ya? Karena notabene ya saya adalah ilmu komunikasi murni. Alhamdulillah dari S1 sampai dengan S3 saya tidak pindah ke lain hati gitu. Tetap setia dengan ilmu komunikasi dan konsisten gitu. Ya itu, jadi saya bisa mengaplikasikan keilmuan yang saya miliki gitu kan, kemudian bisa mengembangkan diri, dan ya saya tuh pengennya berharap lebih besar dari itu gitu ya, untuk membentuk teman-teman dalam kegiatan jurnalis kampus.
Terus salah satunya juga saya saat ini aktif juga di Perhumas Indonesia. Itu juga salah satu yang menjadi inisiasi kita, bagaimana mengembangkan perhumas-perhumas muda ini untuk benar-benar aktif ikut dalam kegiatan. Kalau lingkup jurnalistik itu kan tidak hanya harus wartawan ya, tapi semua orang bisa gitu. Kenapa? Jurnalistik itu wajib dipahamin. Karena untuk menulis kita harus paham kalau itu dikenal dengan 5W plus 1H. Kenapa kita harus paham itu? Karena itu adalah dari mana, kemana, dengan siapa kita untuk mendapatkan berita itu. Kenapa? Berita itu harus benar-benar aktual, fakta, terkini, dan terkonfirmasi. Terkonfirmasi inilah yang terkadang tidak diupdate gitu. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah menyatakan sesuatu hal ini kita konfirmasi dulu baru kita bisa memberitakannya gitu. Atau baru bisa kita menyampaikannya. Karena banyak banget ya, banyak bener orang-orang di luar sana yang masih aja nih, walaupun mereka tahu kadang, oh berita ini kayaknya belum terkonfirmasi, tapi tetap ikut menyalurkan, kita share aja deh gitu, benar-benar. Iya. Karena sekarang ini tunjuk jari dan jempol merupakan suatu kekuatan yang sangat luar biasa ya. Karena dari jempol itu jempol jari ini bisa menentukan apapun dalam diri kita gitu. Kenapa? Dahsyatnya itu clickbait, share gitu ya. Kemudian scroll look gitu kan, itu semua dilakukan dengan ini. Jadi ya menurut saya sekarang kita minimal untuk menjadi jurnalis diri kita sendiri dulu ya gitu. Agar jempol ini bisa tidak kemana-mana gitu. Jadi kita bisa memahamin apa maknanya jempol jari kita dalam gadget kita gitu. Seperti itu. Setidaknya tahu batasan ya, Iya. batasan setidaknya di diri kita sendiri, baru di lingkungan akhirnya. Terus untuk harapan ibu nih ke depannya, dengan ibu yang berharap pengennya ada sekolah jurnal juga yang membuat pengembangan diri untuk jurnalistik, di dunia jurnalistik, untuk mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di lingkungan LLDT Wilayah 2. Gimana tuh Bu ceritanya? Inisiasinya adalah ingin mengembangkan mahasiswa-mahasiswa di kampus itu lebih kreatif lagi dengan banyaknya pemberitaan. Tapi kita nggak berbicara tentang pemberitaan di luar, cukup berita-berita di kampus aja. Karena banyak sekali hal-hal di kampus itu yang bisa dikulik. Mulai dari proses pembelajaran, mulai dari dosen yang mengelola pembelajaran, kemudian teknologi pembelajaran yang ada di kampus, lingkungan kampus, lifestyle mahasiswa di kampus itu kan beda-beda gitu ya. Ada yang mahasiswa rajin dia datang ke kampus, tapi kemana? Ada di kantin gitu kan. Terus ada mahasiswa yang rajin juga, tapi di mana dia duduknya? Kadang di perpustakaan, itu lebih bagus ya. Tapi bukan juga tidak sesuatu hal yang tidak baik ya gitu untuk teman-teman yang di kantin gitu. Tapi mungkin juga, dan saya juga pernah duduk di kantin dengar obrolan mahasiswa itu ya, selain mereka happy fun, itu juga disitulah mereka meluangkan isi hatinya seperti perasaannya. Ya. Nah, maksud saya tuh gini, daripada isi hatinya itu hanya diumbar terus dengan terlewatkan begitu saja, ada baiknya ditulis gitu. Jadi itu kan bisa jadi satu cerita gitu kan, atau dongeng, terus kita tulis di kegiatan kampus itu tadi gitu. Makanya jadi pers kampus itu ya bukan hanya berbicara tentang yang berpikir keras aja gitu ya, harus tentang pembelajaran, tentang ini, enggak, banyak yang asik-asiknya gitu. Apalagi mahasiswa yang duduk-duduk di selasar kampus itu ya, di depan ruangan kelas sambil menunggu
pergantian iya. atau menunggu dosennya belajar itu mengajar kan duduk-duduk di situ wah sambil ngerumpin ini dosen gimana udah jam segini gitu itu ya itu pernik-perniknya yang ada di kampus. Nah itu yang lebih asik kalau kita lakukan dalam ditulis lebih untuk ditulis. Menulis itu adalah sesuatu hal yang banyak manfaatnya ya. Karena kalau kita menulis di media sosial itu nanti akan terlihat apa kan dapat kita notifikasi setahun yang lalu kita mengerjakan apa, kita sedang di mana gitu kan. Kemudian itu akan menjadi suatu Memori sih. memori dan kenangan yang tersendiri untuk diri kita Kebanggaan gitu ya, tersendiri juga kebanggaan gitu gitu. ya. Apalagi tulisan-tulisan kita kalau mahasiswa yang udah tamat tuh dia nulis publikasi di jurnal A, B, C, D gitu. Nanti entah ke 5 tahun, 10 tahun lagi yang akan datang, dia klik-klik di googling gitu kan, dilihat, oh saya dulu pernah menulis gitu kan. Tuh. Jadi bisa bercerita kepada siapapun. Bener. Oh, ternyata saya dulu pernah ini loh, seperti apa tuh iklan itu? Saya dulu pernah kurus. gitu ya. Jadi tapi bentuk Jadi ceritanya tapi lebih positif, lebih ya positif kalau di gitu. tahun yang akan datang. Scroll dikit, oh pengalamannya gitu kan. Iya, Oh aku pernah nulis ini nih gitu. Mm-mm. Tapi bentuk cerita kita jadi lebih positif. lebih positif iya. Dan itu juga bisa ngebangun motivasi diri gitu ya. Betul. Karena itu ya pengen lah saya tuh adanya pers kampus, pers mahasiswa. Kalau kita lihat di perguruan tinggi yang di luar Sumatera, mungkin sudah ada ya yang di lingkungan LLDikti 2 ini mungkin belum terekspos saja gitu. Tapi kalau adanya kegiatan itu wah rasanya lebih asik ya. Oh, di bawah naungan LLDikti 2 gitu. Ih, keren itu. Amin, Mm-mm. semoga Semoga. cepet-cepet tercapai ya sebenarnya. Iya. Dan bener sih Bu, karena kayak perasaan-perasaan kita yang mungkin lagi kita rasain nih gitu ya, mungkin itu bisa jadi kesempatan bener ya untuk kita tulis, kita jadiin sebuah karya ilmiah Karya gitu ilmiah, ya, dan betul. akhirnya akan menjadi pengalaman yang lebih berguna untuk kita, jadi energinya mungkin jadi lebih positif daripada kita yang asal ngomong aja nih, mungkin lagi sama teman bla 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 gitu, jadi kan jelek ya, kelihatan banget kita lagi nyebar energi yang negatif. Betul. Iya, mungkin kan kalau teman-teman sekarang itu yang di era digital ini nggak tahu ya, Mbak Malika sendiri punya apa nggak? Kalau saya masih suka menulis apa tuh istilahnya di diary gitu ya. Saya masih punya diary saya yang waktu SMP, SMA, bahkan kuliah masih ada. Yang udah berarti bertahun-tahun dong Udah, ya jatuhnya. enggak. Jadi kalau ke rumah saya tuh pajangannya banyak buku kali ya. Jadi bentuknya binder-binder nggak tuh? Enggak juga sih, tapi karena bapak saya dulu rajin ya. Jadi yang mana karya anak-anaknya itu disimpan, sudah itu dibuat kayak dijilid di buku gitu. Allah, bagus bener. Iya, itu jadi ya itulah makanya saya tuh menginisiasi dari jejak bapak saya juga gitu ya. Jadi yang namanya jejak tulisan itu akan bisa dilihat kapanpun. Dan aslinya kalau baca tentang tulisan itu saya aja kalau baca cerita tentang bagaimana saya kuliah S1 dulu. Kemudian kalau S2 saya nggak terlalu menulis ya. S3 itu ada setengahnya lah dari kegiatan kuliah S3 itu saya menulis. Itu apa ya kalau pas Menarik lagi banget. sedih ya baca itu lagi. terbaca lagi tuh kita akan terkenang ya Allah aku dulu seperti ini gitu kan. Jadi lupa nggak sama kesedihan yang waktu itu gitu? Iya jadi ternyata apalagi baca yang SMA ya ternyata kita dulu culun banget ya. Kok kayak gini banget gitu. Nah itu jadi kayaknya yang harus saya pengen teman-teman khususnya anak-anak muda lah, teman-teman mahasiswa, yuk nulis bareng. Apapun saya selalu bilang kepada siapapun, ketika kamu mengingat sesuatu, tulislah tulisan apa yang akan kamu lakukan, ditulis. Jangan lupa ditulis. Kenapa? Karena itu yang akan mengingatkan kita. Pekerjaan yang mana yang harus didahulukan, mana yang istilahnya yang
urgen, yang prioritas, yang Betul. tidak prioritas. Itu akan terlihat. Wah, itu tapi kerjaan saya banget sih itu buat ngelis-ngelis kayak task listnya terus dipajang tuh di meja belajar. Mana nih yang lebih urgent gitu, dikerjain gitu. Nanti kalau udah dicentang. Tapi kalau saya sendiri mungkin juga suka nulis-nulis, tapi nulisnya tuh bukan yang kayak cerita panjang, lebih kayak di sticky notes aku tulis perasaanku waktu itu, tapi dalam bentuk yang gimana ya, kayak kata-kata puisi pendek lah Puitis pendek ceritanya. gitu ya. Bagus juga itu, karena itu dari situ kalau dikembangkan menjadi suatu cerita kan asik kan Iya gitu. betul. Jadi mungkin itu hanya tema besarnya, nanti dibagi outline 1, 2, 3 apa gitu kan. Kalau dibukuin itu bisa jadi tulisan. Jadi nggak usah jauh-jauh ya, kenapa saya bisa bicara seperti itu. Contohnya aja kalau dosen ngajar, kalau saya mengajar gitu. Jadi kalau materi itu buat ini materi ini akhirnya jadi buku. Dan keasikan menulis ini juga baru juga saya dapetin kok di 2015 ke atas. Gitu. Ternyata menulis memang asik. Memang dasarnya saya hobi menulis gitu. Jadi benar-benar harus dari kemauan Kemauan sendiri. sendiri motivasinya. Boleh dong Bu di share nih motivasi-motivasi untuk teman-teman dulur-dulur LLDikti 2, mahasiswa-mahasiswa yang ada di perguruan tinggi di naungan LLDikti wilayah 2, motivasi-motivasi untuk tetap menulis nih, untuk mengembangkan skill jurnalistik, untuk mengembangkan dirinya. Oke, jadi kalau untuk menulis harus tetap dilakukan karena apapun peristiwa, apapun yang akan kita selesaikan itu harus dilakukan dengan menulis ya. Kalau anak S1 kalau nggak rajin nulis nanti pada waktu buat skripsi bingung mau dari mana gitu. Jadi apapun yang menjadi rencana atau apapun yang akan dilakukan silahkan ditulis karena itu yang akan mengingatkan apa yang akan kita lakukan ke depan. Dan nanti ke depannya, nextnya itu nanti akan menjadi salah satu cerita dan motivasi diri kita sendiri untuk oh iya artinya aku harus menulis yang lebih baik. Karena tulislah apapun yang akan dikerjakan. Dengan menulis, itu akan membangun energi positif dalam diri kita sendiri. Daripada kita jadinya asal ngomong aja ya, malah nyebarin Iya. energi negatif. Nanti, karena kalau omongan itu sampai ke orang itu ada yang bisa Terserap, ada yang nggak tidak bisa ada. gitu ya, benar-benar. Harus benar-benar disaring lagi ya, dan mungkin dulur-dulur dengan menulis kita bisa membuat kesempatan kita menulis perasaan-perasaan atau cerita-cerita kita yang awalnya akan kita sebarkan seasal-asalnya, yang awalnya malah jadi energi negatif bisa jadi energi positif, dulur-dulur. Nah, untuk itu dengan skill kita yang baru kita bahas tadi ya Bu ya, itu bisa jadi ibaratnya penyaring ya Bu. Iya, Dan juga skill-skill jurnalistik ini sangat-sangat dibutuhkan apalagi di era digitalisme yang sekarang. Nah, jadi gimana nih dulur-dulur? Tertarik nggak untuk menjadi bangunan dari motivasi-motivasi dari Ibu Desi untuk tetap menulis walaupun di keadaan apapun ya. Iya. Oke, dulur-dulur. Itu dia tadi episode podcast Bonsai, ngobrol santai kita kali ini bersama Ibu Desi. Terima kasih banyak Ibu Desi untuk motivasinya, cerita-ceritanya. Benar-benar harusnya ini benar-benar jadi dorongan ya untuk teman-teman untuk tetap menulis nih. Nah, kelar juga acara kita kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial media LLDikti Wilayah 2, Instagram dan TikTok di LLDikti 2, dan juga YouTube LLDikti Wilayah 2. Selamat pikir LLDikti Wilayah 2, Kami bersama Anda, kami siap melayani.